Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Jumat ya, saya akan meliput kegiatan salat Jumat yang ada di Masjid Al-Ikhlas RW 9 RT 02 Saluyu Selatan Desa Sayati. Nah ini ya, jadi lingkungan di seputaran Masjid Al-Ikhlas. Nah, tadi saya pantau Pak RW kerja bakti ya, bersih-bersih jalan menuju Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama hidayah iman, hidayah Islam, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan melakukan segala aktivitas, termasuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umatnya yang tetap setia menjalankan sunnahnya. Khatib mengajak dan mengingatkan, khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebaik-baiknya, yakni imtitsalu awamirillah wa jtinabun nawahi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini
marilah kita simak dan renungkan salah satu ayat firman Allah di dalam surah Al-Anfal, tepatnya pada ayat 2, 3, dan 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, atau hanyalah orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilas qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyas 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, yakni ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan ibadah sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan dari sebagian harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka akan diberikan derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan juga rizki yang tinggi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau dilihat dari segi redaksi bahasa ayat ini, dibuka dengan kalimat innama. Kalau merujuk kepada sebuah ilmu nahwu, innama di sini adalah adatul hasri. Artinya untuk mengkotakkan sebuah kalimat atau membatasi sebuah kalimat. Jadi innamal mu'minuna ini diartikan dengan hanyalah mukmin atau orang-orang yang beriman, atau diterjemahkan di dalam terjemah umumnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, karena maknanya di sini adalah litakhsis, untuk mengkhususkan. Jadi iman atau mukmin yang istimewa. Kalau kita diibaratkan dulu di SMA ada kelas akselerasi. Kelas akselerasi itu penyerapan dari calon-calon siswa dan siswinya itu sangat ketat. Dari orang-orang yang mempunyai atau siswa-siswi yang mempunyai kemampuan dalam akademiknya yang lebih daripada teman-teman yang lain. Bahkan ditempuhnya kalau SMA itu biasanya tidak mesti 3 tahun, tapi cukup dengan 2 tahun. Itu kelas akselerasi. Jadi
Allah menjelaskan di dalam ayat ini, jadi orang-orang mukmin yang kelasnya akselerasi atau mukmin yang spesial. Artinya kalau sifat-sifat ini yang dijelaskan oleh Allah melalui ayat ini dipenuhi oleh seorang mukmin, dia akan masuk kepada mukmin yang spesial, mukmin yang masuk ke kelas akselerasi. Mukmin yang bagaimana itu yang masuk kepada mukmin yang istimewa itu? Berikutnya Allah menjelaskan, alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum, yaitu apabila disebut nama Allah, wajilas qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Kenapa sampai gemetar ketika mendengar kalimat Allah atau membaca kalimat Allah? Karena merasa takut kepada Allah, takut terhadap dahsyatnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya orang yang merasa takut terhadap keagungan dan kebesaran Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan dirinya, menjaga, mengendalikan hawa nafsunya dari hawa nafsu yang jelek, mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah baginya untuk tempat kembali. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengevaluasi, menilai sejauh mana keimanan kita. Salah satunya bagaimana ketika kita menyebut kalimat Allah atau mendengar kalimat Allah atau mendengar sifat-sifat Allah yang berada di dalam Asmaul Husna, apakah akan memberi dampak terhadap hati kita atau tidak, atau hanya biasa-biasa saja. Artinya kalau sudah ada dampak baik, dampak positif terhadap kita, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas siksa dan dahsyatnya adab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah kita termasuk orang yang mukmin yang spesial, masuk kepada mukmin yang kelas akselerasi. Sebaliknya apabila kita ketika membaca kalimat Allah, mendengar kalimat Allah, hati kita biasa-biasa saja, berarti diri kita, keimanan kita yang berada di dalam diri kita masih kelas-kelas biasa. Yang kedua, wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, zadathum imana, maka semakin bertambah keimanannya. Karena apa? Karena dia paham apa yang dia, ayat yang dia baca, karena paham ayat dan yang dia dengar. Oleh karena itu Al-Quran tidak cukup diimani, Al-Quran tidak cukup dibaca, Al-Quran tidak cukup dipelajari, wajib juga dipahami. Supaya ketika kita membaca ayat Al-Quran atau mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh orang lain, memberikan dampak terhadap hati kita, sehingga keimanan kita semakin bertambah, semakin meningkat. Mafhumul khalafahnya, ketika kita membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran, ternyata tidak memberikan dampak terhadap keimanan kita, artinya keimanan kita masih biasa-biasa saja. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa macam-macam keimanan itu ada 4. Yang pertama, imanun yajidu walayan kusuk. Keimanan itu yang terus bertambah, tidak pernah berkurang. Iman siapa? Itu adalah imanul anbiya wal mursalin, keimannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul tidak ada yang dianak emaskan, semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat
ujian dari Allah Subhanahu wa taala para nabi, kemudian imannya para nabi semakin meningkat, semakin bertambah, bahkan tidak pernah berkurang. Apalagi iman-iman yang dimiliki oleh para rasul yang masuk kepada kelompok ulul azmi. 5 rasul atau 5 nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kedua, iman itu adalah la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Jadi keimanannya itu stabil. Siapa itu? Adalah imanun malaikatu, imannya para malaikat. Para malaikat tidak pernah bertambah keimanannya dan tidak pernah berkurang, karena malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yaf'alun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan para malaikat selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya imannya stabil, tidak pernah berkurang dan tidak bertambah. Macam yang ketiga adalah yazidu la yazidu wa la yanqusu. Yang ketiga, maaf, terkadang yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Siapa iman itu? Yaitu imannya seperti kita, imannya umat-umat Rasulullah, terkadang naik, terkadang bertambah, terkadang menurun, terkadang berkurang. Itu imannya seperti kita. Bagaimana cirinya bahwa iman kita sedang meningkat, iman kita sedang bertambah? Bitaat, ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan ibadah sedang semangat, khusyuk, nah, menandakan bahwa iman kita sedang meningkat, sedang bertambah. Bahkan iman bisa berkurang bil maksiat, karena melaksanakan kemaksiatan atau lalai melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sewaktu-waktu malas melaksanakan ibadah kepada Allah, malas melaksanakan sholat atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu mengindikasikan bahwa iman kita sedang berkurang. Bahkan kata Rasulullah, ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, bukan hanya sekedar berkurang keimanannya, bahkan bisa menjadi lenyap, menjadi hilang, menjadi copot keimanannya. Az-zani la yasni wa huwa mu'minun. Seorang penzina tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya seorang penzina dalam kondisi sedang berzinanya, imannya sedang copot. La yasniku syariku wa huwa mu'minun. Seorang koruptor ketika melaksanakan korupsinya, mengambil hak atau barang orang lainnya, dia sedang copot keimanan. La yashribu syaribul khamri, la yashribu syaribul khamra wa huwa mu'minun. Seorang pemabuk atau pecandu narkotika, ketika dia mabuk, ketika dia minum narkobanya atau narkotikanya, berarti imannya sedang dalam keadaan hilang, dalam keadaan copot. Itulah keimanan yang berada di mana manusia biasa seperti kita. Oleh karena itu, keimanan perlu ada pemeliharaan. Salah satunya kita meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Macam iman yang keempat adalah yang kusu wala yazidu, selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Siapa itu? Iman siapa itu? Imanul munafik, imannya orang-orang munafik. Semakin bertambah kemunafikannya, semakin berkurang keimanannya.
Bahkan bisa-bisa kalau semakin banyak kemunafikannya, hilangnya keimanan juga bisa hilang dan bisa lenyap. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ciri mukmin yang spesial yang masuk kepada kelas akselerasi adalah ketika mendengar atau membacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah keimanannya. Ciri yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, setelah dia melaksanakan, berikhtiar, kasar, melaksanakan amal soleh secara maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari nafkah, berusaha, kasar, diupayakan dengan maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah. Begitu pula urusan ukhrawi, setelah kita melaksanakan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ibadah, diusahakan dengan ikhlas dan khusyuk, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang melaksanakan atau menegakkan ibadah sholatnya. Melaksanakan sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, menjaga syarat dan rukunnya. Bagaimana yang berkaitan dengan rukun qauli, bacaannya yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, juga menjaga rukun yang sifatnya rukun fi'li, gerakannya sesuai dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yuqimunas shalah. Yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian harta mereka, baik yang sifatnya wajib seperti zakat, keluarkan paling tidak 2,5%, atau yang sifatnya sunnah, yaitu mengeluarkan sedekahnya. Itu dah 5 sifat yang harus dimiliki supaya termasuk mukmin yang spesial atau mukmin yang kelasnya akselerasi. Mudah-mudahan dimiliki oleh kita semua dan kita ada upaya. Bagaimana penghargaan dari Allah bagi orang yang sudah memiliki kelima sifat tadi? Yang pertama adalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar beriman. Jadi imannya iman hak, mu'minuna minul haqqo, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan diberikan, mereka akan diberikan ajrun, magfiratun. Apa magfirah? Magfirah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa rizqun karim, rizki yang mulia, yaitu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di akhirat akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita berusaha, berupaya untuk memiliki kelima sifat mu'minuna haqqan, yaitu orang-orang mukmin yang spesial. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikratin wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'was wa ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'syiatika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qinish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, wa iqamatis salati wa iqamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.